Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehubungan kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi masuk di bulan Dzulhijjah, dan nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan momen saat kita untuk memperbanyak ibadah, karena sekecil apapun ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai daripada ibadah-ibadah lainnya, lebih besar pahalanya, bahkan dibanding jihad di jalan Allah sekalipun. Pernah ketika Nabi bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salih fihina ahabba ila Allah min hadhil ayamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai, lebih Allah tambah pahala-pahalanya daripada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, yakni lebih dicintai oleh Allah dari amal-amal yang lain yang dilakukan di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat tanya, wala jihad fi sabilillah? Apakah juga dibanding jihad di jalan Allah? Ini juga kalah kalau dilakukan dengan ibadah apapun yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharajat binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min dzalika bisyai'. Ya, kata Nabi, ya jihad pun kalah kecuali orang yang memang keluar berjihad bersama harta dan dirinya lalu tidak balik kembali satupun. Yani gugur dengan hartanya, gugur dengan jiwanya di medan perang, itu tidak akan terkalahkan. Hanya kalau dibanding sekedar jihad saja di jalan Allah masih kalah dengan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, walaupun hanya membaca Al-Quran 1 huruf misalnya, walaupun hanya sekedar sedekah, sekedar solat ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan amalan yang istimewa adalah dengan menyembelih kurban ya, dan insyaallah kita akan kaji poin-poin penting di malam hari ini berkaitan tentang bagaimana kurban, syarat-syarat dan supaya sesuai dengan syariat. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kurban ini ibadah yang Allah syariatkan bukan kepada kita umat Islam, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Dasarnya surah Al-Hajj ayat 34. Ya. Allah Ta'ala mensyariatkan kurban kepada seluruh umat. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Kata Allah, tiap-tiap umat kami jadikan yakni syariat, kami buat syariat nusuk. Nusuk itu mengalirkan darah hewan. Nusuk untuk menyebut, di antara hikmahnya liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mengingat Allah atas apa yang dirizkikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak, sebagai bentuk syukur dan juga agar kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan ini ayat menunjukkan kalau kurban itu dengan bahimatul an'am, ya, hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud yang ditetapkan oleh syariat hanya 3 saja, unta, sapi dan kambing, termasuk kerbau di dalamnya, karena kerbau bagian dari sapi. Adapun selain itu tidak disyariatkan, tidak sah bahkan berkurban dengan selain 3 ini. Ya, dengan kuda barangkali, kuda walaupun lebih mahal, ya, dan tidak sah diganti dengan uang walaupun lebih mahal dari harga hewan kurban. Jadi bahimatul an'am itu hewan ternak sesuai dengan yang ditetapkan syariat. Karena kalau menurut kita secara adat kita manusia, ya ayam pun juga hewan ternak, bebek ya hewan ternak,
Bahkan ikan lele pun ya ikan ternak kan gitu cuma. Tapi hewan ternak yang dimaksud unta, sapi dan kambing. Dan yang perlu diketahui bahwa kewajiban kurban ini kewajiban bukan atas setiap individu orang, tapi kewajiban atas satu keluarga. Sebagaimana kata Nabi SAW, Ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin min kulli am udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap keluarga, ahli baitin, setiap ahlul bait, setiap keluarga, tiap tahunnya ada kewajiban berkurban. Dan di sini dalil hadis ini juga sebagai dalil wajibnya kurban. Karena Nabi sebutkan ala kulli ahli bait, setiap atas setiap, menunjukkan kewajiban. Dan memang madhab mayoritas jemaah ya, madhab mayoritas termasuk diantaranya madhab Syafi'i berpendapat kurban itu tidak wajib, ya, tapi sunnah muakkadah. Dan ini madhab mayoritas. Madhab mayoritas jumhur ulama berpendapat kurban itu sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nah, kata Imam Nawawi, anna madhabana annaha sunnatun muakkadah. Sesungguhnya menurut madhab kami Syafi'iyah bahwa kurban itu sunnah muakkadah bagi fi haqqil musiri, bagi yang mampu, wala tajibu alaihi, dan tidak wajib. Lalu kata Imam Nawawi, bihada qala aktsarul ulama, atas dasar atau dengan pendapat inilah kebanyakan ulama berpendapat. Yani sunnah muakkadah. Dalil yang menunjukkan kurban ini tidak wajib adalah diantaranya ada asar dari para sahabat, ya, yakni mereka seperti Abu Bakar dan Umar bersengaja tidak berkurban, yang ingin menunjukkan kalau kurban tidak wajib. Gitu. Ya. Di antaranya Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Sarihah dia mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bahaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Abu Sarihah ini mengatakan adraktu Abu Bakrin wa Umar kana la yudhhiyani atau la yudhhiyani. Aku mendapati Abu Bakar dan Umar keduanya tidak kurban. Ya. Keduanya tidak berkurban. Dan kata Imam Nawawi benar itu. Wasahha an Abi Bakar, dan telah sahih riwayat dari Abu Bakar wa Umar dan juga dari Umar annahuma kana la yudhhiyani, keduanya tidak kurban sengaja, makhafata an ya'taqidan nas, khawatir keyakinan manusia bahwa kurban wajib. Makhafata ya'taqidan nasu wujubaha, khawatir keyakinan manusia mewajibkannya atau dianggap wajib. Dan ini khilaf ulama. Namun yang rajih, yang kuat para jamaah, bahwa yang benar ya, berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi kalau menurut madhab Syafi'iyah dan madhab mayoritas, orang walaupun kaya raya, konglomerat, tidak kurban, tidak dosa. Itu menurut madhab mayoritas, demikian konsekuensinya. Tapi menurut madhab yang sebagian di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan juga banyak ulama lain, berkurban itu wajib. Kata beliau, masyrutun bi ayyaqdir 'alaiha. Syaratnya mampu. Artinya kalau ada orang kaya tidak kurban, mampu dia, maka wajib. Dan konsekuensinya kalau tidak kurban berdosa berarti jemaah. Tidak berkah hartanya, berdosa. Apalagi Nabi mengancam, man adraka sa'ah, man wajada sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana man kana lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kelapangan namun walam yudhahi, namun tidak kurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan melok, ojo melok salat Id. Subhanallah, diusir, jangan salat Id bersama Rasulullah. Jadi kalau ada orang mau salat Id diusir, ojo melok. Itu bagi yang punya kemampuan dan tidak berkurban. Kata para ulama, dalil seperti ini menunjukkan wajib karena diancam oleh Nabi, ada ancaman. Dan juga Nabi tinggal, aqama Nabi SAW bil Madinah 10 sinin, dan Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun sejak disyariatkan kurban. Nabi yudhi, karena yakni Nabi senantiasa yudhi, berkurban. Enggak pernah Nabi tidak kurban. Nabi terus-terusan berkurban. Ya.
Apalagi tadi ada perintah, ya ayuhan nas inna ala ahli kulli baitin min kulli am udhiyah. Wahai manusia, kewajiban atas setiap rumah, setiap keluarga adalah tiap tahunnya berkurban. Wallahu alam, pendapat yang roji, walaupun ini masalah khilafiyah, namun yang kuat dan lebih hati-hati bagi yang mampu, kenapa tidak untuk berkurban para jamaah. Dan sekali lagi, kewajiban satu keluarga. Allah tidak menuntut setiap orang. Maka keliru di antara keluarga yang kurban itu suaminya tahun ini kurban, besok kata niat istrinya, atau sekaligus langsung kurban, suami kurban, istri kurban, anak kurban, padahal satu rumah. Yang betul tidak demikian, tapi satu keluarga itu kurban karena punya kelapangan, kurbannya jangan satu ekor. Jadi satu keluarga itu kurban jangan satu ekor, tapi kurbannya 3 ekor, 4 ekor, dan terus sesuai kemampuannya. Kalau mampu 100 ekor kurban tiap tahun, kalau mampu 100 ekor. Jadi jangan mencukupi 1 ekor, enggak. Kalau punya kemampuan kenapa enggak 2, 3, 4, ya, di atas namakan seluruh keluarga. Maka ini nanti berkaitan tentang syarat yang berkurban itu kan, kalau masuk idza dakhala al-ashru, apabila masuk yakni 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada an yudhiya, dan di antara kalian mau kurban, kata Nabi, tidak cukur rambut, tidak potong kuku. Nah, ini bagi siapa ini? Bagi kepala keluarga. Adapun istrinya potong rambut, potong kuku boleh. Ya. Termasuk kalau ada orang memberi hadiah. Si A memberi hadiah kepada si B, hadiah seekor kambing. Wahai B, ini seekor kambing hadiah untukmu supaya kamu kurban. Maka si B kurban dengan kambing hadiah dari si A. Sekarang yang tidak potong rambut siapa? Yang tidak boleh potong rambut kalau tanggal 1 masuk? Si B. Karena yang kurban si B. Walaupun itu hadiah dari si A. Ya. Atau nyumbang. Mungkin ada orang mau berkurban, duitnya kurang, kita sumbang. Bukan patungan. Kalau patungan lain lagi. Ini nyumbang, boleh. Ada orang punya uang cuman kurang 3 juta. Patungan sapi 3 juta. Dia antum berapa? 3 juta. Uangnya kurang, boleh. Ada yang lain nyumbang. Ya. Itu nyumbang, membantu dibolehkan. Atau istrinya, ini mas tak sumbang mas sampean. Istrinya nyumbang. Anaknya, aku nyumbang pak. Tidak masalah. Nyumbang, bukan patungan. Nah, jadi hukum berkurban ada khilaf, dan yang lebih hati-hati adalah apa? Wajib. Nah sekarang kalau orang mau berkurban, maka ini ada syarat yang berkaitan si pekurban, ada syarat yang berkaitan hewan kurban itu sendiri. Di antara syarat tentu para jemaah, dia harus seorang muslim bagi yang pekurbannya, seorang muslim, dan dia memiliki kelapangan ya untuk membeli hewan kurban, punya kemampuan. Yani jangan sampai memaksa untuk utang. Tapi boleh utang berkurban kalau utangnya yang dipastikan bisa dibayar. Tapi kalau utangnya nggak jelas kapan bisa bayar, nggak tahu, ini tidak boleh, karena kurban sendiri hukumnya diperselisihkan wajib atau sunnah muakkadah. Sementara kalau bayar utang apa hukumnya? Wajib. Masa wajib dibelakangkan, gitu kan? Tapi kalau utangnya dipastikan, seperti kaum muadzifin misalnya, kaum gaji, para pegawai yang dipastikan dapat gaji, ya, atau dia punya cadangan uang di luar yang pasti dapat, itu dibolehkan. Utang untuk umroh, untuk haji, atau untuk biaya-biaya ibadah yang dipastikan utang itu bisa diduga kuat, jemaah, bukan perkiraan, bukan jangan-jangan, mungkin enggak. Ya. Artinya punya kemampuan. Seperti tadi kata Nabi, man wajada sa'a, siapa yang mendapati ke lapangan. Ya. Kemudian di antara syarat tadi, kalau yang mau berkurban itu hati-hati tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai hewan kurban disembelih, jangan potong rambut, potong kuku, ya. Ini bagi yang niat. Hatta walaupun kambingnya belum, hatta niat walaupun mungkin hewannya belum beli dan semisal, tapi sudah niat tanggal 1 itu sudah menahan diri. Atau sebaliknya, dia nggak ada niat berkurban, tiba-tiba mendadak niat sudah tanggal 9 atau tanggal 8 sudah masuk awal Zulhijjah, awalnya nggak niat, terus niat tengah-tengah udah kadung potong kuku dan semisal, itu tidak masalah karena sebelumnya tidak ada niat. Tapi yang sudah ada niat, jemaah, tanggal 1 harus menahan
tidak memotong rambut, tidak memotong kuku dan yang semisal. Ya, bulu-buluan semua. Sehingga bersih-bersih itu akhir Zulqaidah, bersih-bersih. Ya, sekalian sholat Id. Karena sholat Id juga harus dalam keadaan bersih, potong kuku, dirapihkan rambut-rambut kita, karena yang berkurban itu kan sebelum hewan kurbannya disembelih dia tidak boleh untuk potong kuku, rambut, ya, merapihkan kumis dan semisal, enggak boleh. Nah, adapun yang berkaitan dengan waktu penyembelihan para jemaah, penyembelihan itu adalah ba'da salatil Id ila ghurubi syam akhir ayami tasyrik. Dari mulai setelah salat Id, dan yang dimaksud salat Id hewan kurban itu berada, walaupun yang pekurban ketika dia mewakilkan mungkin belum salat Id. Mungkin pekurban orang Jakarta. Pekurban orang Jakarta. Hewannya dikirim ke Papua. Sementara di Papua itu sudah sholat Id, ya. Sementara pekurban kan belum, karena orang Jakarta. Maka yang menjadi patokan adalah setelah sholat Id yang diwakili ketika hewan kurban berada. Maka setelah sholat Id sembelih hewan kurban tersebut di Papua, walaupun si pekurban belum sholat Id karena di Jakarta belum. Kan lebih duluan mana? Lebih duluan Papua 2 jam. Jelas ya? Nah, itu demikian jemaah. Jadi tolak ukurnya ba'da sholatil Id ketika hewan kurban itu berada. Nah, kapan waktu berakhir? Tanggal 13 sebelum tenggelam matahari. Karena kalau sudah tenggelam matahari sudah tanggal 14. Di hari-hari tasyrik. Kata Nabi, ayyamut tasyrik dabhun. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk menyembelih. Jadi kalau terutama bagi yang sibuk di tanggal 10, ya, maka boleh diakhirkan 11-nya, 12-nya. Atau mungkin bagi yang ingin cari hewan-hewan kurban murah, itu kan kalau sudah tanggal berapa, itu sudah mulai turun harganya barangkali. Namun yang afdol adalah hari nahar. Karena a'zamul ayami indallah yaumun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah tanggal 10. Hari nahar, hari Idul Adha, itu yang afdal. Tapi boleh ya tanggal 11. Atau hewan kurbannya banyak sehingga dicicil tanggal 10 sekian ekor, tanggal 11 sekian ekor, itu juga boleh. Ya. Yang jelas panjang sampai tanggal 13 ya, sebelum maghrib cuma. Nah, ini berkaitan waktu harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Adapun berkaitan dengan hewan kurban, syarat pertama hewan kurban bukan hewan curian, bukan hewan gadaian. Ya, jadi harus hewan milik sendiri. Yang kedua, bebas dari cacat. Dan cacat ada 3 macam jemaah. Jadi cacat hewan itu 3 macam. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah. Ini kata Nabi arba'un. Ada 4 la tazuju fi dhuhaya. Ada 4 macam cacat yang tidak sah berkurban. Yang pertama kata Nabi al-aura. Al-bayyinu awruha, yang buta sebelah, yang jelas-jelas butanya. Dan yang lebih parah dari 4 tentu lebih tidak sah lagi gitu cuma. Contoh, buta sebelah yang jelas-jelas butanya, berarti nek buta dua-duanya sah tidak? Tambah tidak boleh gitu kan. Buta satu saja tidak boleh. Ya. Yang kedua, wal maridatu al-bayyin marduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Kata jelas-jelas ini penting. Berarti kalau yang samar, yang kita tidak tahu, tidak masalah, sah kurbannya. Misalnya hewan kita dohirnya sehat, tapi ternyata penyakitan. Setelah disembelih kok penyakitan, kurbannya sah. Ya, karena kita tidak tahu. Tapi yang jelas nggak boleh. Seperti kata Nabi, wala arja'u al-bayyin dol'uha, yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Nah, pincang sedikit boleh. Berarti pincang yang jelas pincang, ya, maka itu yang tidak boleh. Jadi kata al-bayyin jelas, kata Imam Al-Khattabi menunjukkan kalau yang ringan berarti boleh. Dan terakhir wal kasiratul lati latunki, yang kurus, saking kurusnya nggak ada daging, nggak ada sumsum, ya, saking kurusnya. Nah, ini cacat yang menyebabkan tidak sah. 4 seperti ini atau yang lebih parah lagi. Adapun yang kedua, cacat yang makruh jemaah. Seperti potong tanduknya,
ya, itu termasuk yang makruh, ya, atau telinganya itu makruh, sah, tapi dibenci oleh syariat, tapi sah, makruh, jadi lebih baik ditinggalkan. Adapun cacat yang ketiga itu lam yu'athir, yang tidak pengaruh. Cacat yang nomor 3 ini, jenis yang ketiga ini. Apa itu cacat? Seperti ompong, seperti hamil, bunting, ya, hewan bunting, apalagi hewan yang mungkin ekornya tidak ada gitu, ya, tidak tumbuh ekor, nggak ada hidungnya mungkin, itu tidak masalah. Hewan tidak ada hidungnya barangkali, rata gitu, itu tidak masalah, bukan cacat yang nomor pertama, bukan cacat yang nomor yang kedua. Ala kulli hal, hewan harus terbebas dari cacat, ya. Kemudian syarat yang kedua dari hewan adalah harus, atau yang ketiga dari hewan, harus mencapai usia yang ditetapkan syariat. Kata Nabi, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali kalau sudah mencapai musinnah. Musinnah maknanya hewan kurban yang telah mencapai umur yang ditetapkan syariat. Itu musinnah maknanya. Musinnahnya unta itu disebutkan yakni khamsus sinin. Ya, mata malau khamsus sinin. Musinnahnya unta itu 5 tahun. Wa al-musinnah minal baqar mata malahu sanatan. Kalau sapi adalah yang sempurna usia 2 tahun. Adapun al-musinnah minal ghanam, musinnahnya ghanam, umur yang ditetapkan dari umur kambing adalah ma tamma lahu sanatun, yang sempurna setahun. Nah, Allah dan Rasul syariat memberi keringanan bagi domba besar, domba ya, bukan kambing kacang tapi domba, itu boleh 6 bulan. Ya. Disebutkan di dalam hadis, ila an ta'sura alaikum fatadbahu jada'ah minadh-dha'n. Kalau sulit mencari kambing, hewan yang mencapai usia yang sempurna tadi, boleh jada'ah. Jada'ah itu yang usia 6 bulan, boleh, tapi minadh-dha'n. Tapi harus dha'n, harus domba besar. Oleh karenanya jemaah, terkadang ada sapi yang besar tapi usianya belum. Ya, sebagian ulama membolehkan, namun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan syaratnya harus ompong dulu. Jadi walaupun belum mencapai, ini sapi belum usia 2 tahun. Ya, belum usia 2 tahun. Tapi ompong enggak masalah. Asal syaratnya besar, gemuk. Karena punya kelebihan gemuknya tadi. Ya. Nah, kemudian para jemaah sekalian, di antara syarat, ya, di antara syarat di dalam masalah kurban adalah terkait penyembelihan. Menyembelih kurban itu afdol diri kita sendiri langsung kalau kitanya mampu. Karena kurban adalah ibadah, dan ibadah langsung menyembelih itu afdol. Tetapi boleh kita wakilkan. Ya. Nah, dalam masalah mewakilkan ada 4 tingkatan para jemaah. Ini tolong diperhatikan, masalah mewakilkan dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Yang pertama, kita nyembelih langsung, nyembelih sendiri. Itu urutan yang paling afdal karena ibadah, ya. Ibadah kurban adalah ibadah yang langsung kepada Allah, maka afdal kita untuk melakukannya sendiri. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih sendiri, gitu. Ya. Yang kedua, kita mewakilkan kepada orang lain, namun kitanya menyaksikan hewan kurban disembelih. Ya. Dan tidak perlu kita melok-melok ini. Ini wakil kita menyembelih, tangan kita melok ini supaya ikut nyembelih. Lah, yang penting kita menyaksikan, selesai. Ya. Karena kalau kita melok-melok gini, kita tidak itu nyembelih, itu yang nyembelih ya orang tadi. Ya, tidak masalah, yang penting kita menyaksikan. Yang ketiga jemaah, kita mewakilkan dan kita juga tidak menyaksikan, namun hewan kurban disembelih di kampung kita sendiri, di tempat kita tinggal. Ini urutan yang ketiga. Nah, barulah yang keempat, hewan kurban kita oper ke daerah lain. Ada khilaf ulama, namun yang roji, yang benar, boleh ketika ada kemaslahatan. Misalnya di kampung lain atau di daerah, terlalu misalnya di pelosok lebih membutuhkan, boleh.
Sementara di kurban di kita mungkin ada banyak kelebihan, misalnya dibolehkan dikirim, ya, atau dikirim uangnya misalnya untuk dibelikan hewan kurban di situ, maka itu diperbolehkan. Namun bagaimanapun afdal kita, ya, kalau tidak ada hajat seperti itu maka di kampung kita sendiri, ya, berkurban lebih afdal. Taib. Dan juga di antara syaratnya menyembelih itu harus sesuai dengan syariat, ya. Di antara adab menyembelih para jemaah, kalau dia unta, sembelih ketika berdiri, itu disebut namanya an-nahr. Sembelihan sambil berdiri posisi hewannya, dan itu hanya unta. Selain unta dibaringkan, sapi, kambing, semuanya dibaringkan, dan itu disebut ad-dabah. Ya. Jadi sembelihan dalam posisi berdiri dengan kaki yang kiri depan terikat, nah, itu disebut an-nahr, yakni menyembelih hewan dengan cara melukai bagian pangkal leher atau tempat kalung yang dekat dada, itu pangkal leher namanya. Kalau yang di ujung leher, jadi unta kalau begini, ini unta, anggap ini kepala unta, ini dia pangkal, dilukai ininya, ya, disembelih. Nah, ini di sini. Adapun kalau yang di sini ini namanya dzabah, itu untuk sapi dan kambing. Nah, di antara syaratnya jemaah, ya, di antara syarat yang sah penyembelihan ketika minimal terputus dua saluran. Yang pertama hulqum, yaitu saluran pernafasan yang disebut dengan tenggorokan, hulqum itu. Yang kedua al-mari. Mari ini saluran makanan yang disebut kerongkongan. Itu bedanya tenggorokan dengan kerongkongan. Nah, kalau tenggorokan saluran nafas, kalau kerongkongan saluran makan. Dua ini harus putus. Ini minimal. Yang lebih afdol lagi adalah dua saluran ini putus, ditambah di situ nanti ada dua urat leher, ya. Nah, dua urat leher ini kalau putus satu berarti ini lebih afdol dari sekedar dua, tenggorokan dan kerongkongan. Kalau putus empat-empatnya, ini malah yang paling afdol lagi. Jadi ada 3 tingkatan, ya. Tingkatan pertama putusnya 4, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Terus yang urutan kedua, tenggorokan, kerongkongan, dan 1 urat leher. Dan yang ketiga, 2 urat leher tidak putus, tapi hanya putus kerongkongan saja, al-hulqum dan al-mari. Demikian menurut Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Taib. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, sembelihan, ya, minimal 2 saluran, ya, minimal, dan maksimalnya ya 4 itu tadi, 2 saluran dan 2 urat leher. Taib. Kemudian adab, ya, di antara adab, taib, kalau leher sampai putus gimana jemaah? Ya sahnya sah, ya, tidak masalah. Tapi tidak boleh melakukan dengan sengaja. Ya, langsung potong kepala hewan putus selesai, ya. Gelenceng potong putus leher gitu aja. Enggak, tapi sembelih. Tapi kalau sampai loh kok malah copot lepas, ya enggak masalah kalau enggak sengaja. Ini sah. Tapi tidak boleh sengaja karena itu termasuk bentuk penganiayaan. Tidak adab di dalam penyembelihan. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, perbagus dalam membunuh, kata Allah. Wa idza dzabhtum fahsinu dzabh. Ketika menyembelih, perbagus dalam menyembelih. Ya. Maka kalau kita diperintahkan membunuh hewan yang harus kita bunuh, contoh cecak, ya. Itu kalau membunuh dengan cara yang paling bagus, maka dapat pahala. Contohnya kata Nabi, man qatala wizagan kutiba bi darbatin wahidatin kutiba lahu mi'atu hasanat. Siapa yang membunuh cecak sekali pukul langsung mati, sekali tembak langsung mati, maka dicatat 100 pahala. Membunuh cecak loh jemaah, pahala 100. Tidak pernah tahajud, tidak pernah sedekah, yang membunuh cecak 100. Beli itu, memang itu ada tembakan itu tuh, beli. Tiap malam ibadah, bunuh cecak. Iya, ibadah, karena cecak mengganggu. Puaisiqah itu binatang kecil yang jahat. Ya, makna jahat, yakni binatang-binatang yang mengganggu. Membahayakan juga, ya. Mengganggu, dalam arti membahayakan, mengganggu itu ya. Bisa jadi kalau misalnya dia buang kotoran atau apa, mengganggu.
Termasuk sejenis cecak juga toke jemaah. Membunuh tikus juga diperintah dibunuh. Nah ini membunuh dengan cara yang paling baik. Jangan mentang-mentang boleh membunuh, membunuhnya malah di pelan-pelan. Ya, tikus bunuh pelan-pelan, enggak boleh, itu zalim. Demikian pula dalam hal menyembelih para jemaah. Amara Rasulullah SAW bihaddi syifar, Nabi memerintahkan menajamkan golok. Wa antuwara 'anil bahaim, dan tidak boleh menampakkan kepada binatang ketika menyembelih. Itu membuat binatang mati 2 kali kata Nabi kalau orang seperti itu. Jadi subhanallah para jemaah. Dan ini penelitian ya, orang-orang barat, orang-orang kafir diteliti, hewan-hewan yang ketika stres ditampakkan temannya disembelih, ditampakkan darah, ditampakkan apa, dia tidak lebih sehat daripada hewan yang disembelih dengan cara memakai adab-adab tadi, disembunyikan. Jadi jangan diperlihatkan kepada temannya, ya. Karena hewan juga melihat, ada perasaan. Ada hewan di zaman Nabi nangis, unta nangis, ngadu bahkan kepada Nabi. Jadi hewan juga punya perasaan jemaah. Ya. Ada hewan unta nangis kepada Nabi SAW karena diperlakukan dolim oleh pemilik unta. Nangis. Maka kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, ngerti bahasa hewan, Nabi Muhammad juga demikian. Mukjizat beliau. Maka Nabi Muhammad itu berjamaah Rasul SAW, Nabi kita Muhammad SAW, mukjizatnya itu beraneka ragam. Kalau Nabi-Nabi lain kan khususnya. Nabi Musa saja cuma 9 mukjizat. Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad itu setiap mukjizat para Nabi yang lain beliau punya. Ya. Beliau punya, dan yang paling agungnya mukjizat Rasul adalah Al-Quran yang kita baca ini. Itu mukjizat Nabi yang paling agung. Di mana mukjizat Al-Quran ini kekal sampai hari kiamat kelak. Kalau mukjizat Nabi yang lain hilang dengan wafatnya Nabi, ya hilang. Mukjizat Nabi Musa sudah enggak ada. Mukjizat Nabi Isa sudah enggak ada. Ya. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW terus ada, yaitu apa? Al-Quranul Karim. A'dhamul mukjizat, a'dhamul ayat li Nabi Muhammad SAW. Taib. Dan di antara keindahan Islam adalah para jemaah dalam menyembelih jangan ditampakkan. Ya. Jadi Nabi mendapati ada sahabat yang dia injak binatang, ya memang betul diinjak seperti itu ketika mau disembelih, namun dia asah golok di hadapan binatang itu. Kenapa enggak tadi kata Nabi? Kenapa kalian enggak tadi ngasah goloknya? Afala qabla hada? Kenapa enggak sebelum ini kamu asah golokmu itu? Kenapa baru sekarang kamu asah golok? Jadi asah golok itu sebelum, jauh sebelum itu. Jangan pas mau menyembelih, ya. Nah, kata Nabi, turidu antumitaha mautat. Apakah kamu mau menghendaki ini hewan mati berulang kali? Yani sudah stres gitu jemaah melihat golok, ya. Apalagi malah ditakut-takuti. Kowe mati yo, awas yo. Lah malah, ya, jemaah. Taib. Sunnah dihadapkan kiblat. Jadi binatang itu mana kiblat? Ya pokoknya anggap itu dihadapkan kiblat, ya. Kepala di sebelah sini dan kita pun menghadap kiblat. Jadi kita menyembelih kepala di sini, kita sembelih. Jadi menghadap ke arah kiblat ini sunnah. Ya. Dan banyak asar dari para salaf dalam masalah ini. Jadi kiblat adalah hal yang afdal ketika menyembelih. An yakuna adzabih mustaqbil al-qiblah. Hendaklah yang menyembelih juga menghadap kiblat, wadzabihatu muwajjahatan ilal qiblah, dan juga hewan diarahkan ke arah kiblat, ya. Bimadbahiha, ya. Pada posisi tempat organ yang akan disembelih, yaitu lehernya. Arahkan ke kiblat, bukan wajahnya. Kalau wajah hewan diarahkan ke kiblat, nyembelihnya berarti nanti hewan arahnya bukan ke kiblat. Tapi yang diarahkan ke kiblat adalah organ yang akan kita sembelih. Jadi badannya ke situ kan, kalau kepalanya masih menghadap ke situ kepalanya. Ya kan itu cuma. Baru disembelih. Nah, karena kiblat adalah jihatur ragbati ila ta'atillahi azza wa jalla. Karena kiblat itu arah dalam rangka kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk doa jemaah. Doa itu, ya, dianjurkan juga kalau mampu kita doa menghadap ke arah kiblat kalau berdoa. Walaupun boleh, tidak harus ke arah kiblat.
Imam Nawawi juga demikian, istiqbalu dzabih al-qiblata wa taujihu dzabihati ilaiha. Wa hadza mustahab. Yang menyembelih menghadap kiblat, demikian juga menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan ini mustahab. Mustahab fi kulli dzabihatin. Semua sembelihan, termasuk kita kalau nyembelih ayam, semua sembelihan pokoknya. Atau sembelihan untuk kita mau makan bukan karena kurban. Lakinahu fil haji wal udhiyah asyaddu istihbaban. Tapi kalau sembelihan kurban atau sembelihan untuk haji umroh, maka itu lebih ditekankan lagi untuk menghadap kiblat maksudnya. Li'annal istiqbal fil ibadat mustahab. Karena menghadap kiblat saat ibadah termasuk doa. Ini dianjurkan, ya. Bahkan di sebagiannya menjadi wajib, contohnya sholat gitu ya. Nah sekarang termasuk di antara hal yang diperhatikan adalah tasmiyah jemaah. Membaca bismillah. Disunahkan ditambah dengan takbir dan disebut nama pekurban. Tapi yang paling penting bismillahnya itu tasmiyah namanya. Jelas jemaah ya, tasmiyah. Karena tasmiyah ini ya di antara pendapat ulama ada yang mengatakan syarat, dan ini pendapat yang kuat. Jadi para ulama ada 3 pendapat tentang hukum tasmiyah ketika menyembelih. Menurut madhab Syafi'i, tasmiyah ini sunnah. Artinya menyembelih tanpa baca bismillah pun sah. Ini madhab Syafi'i, dan ini madhab yang sangat lemah. Ini adalah pendapat, madhab itu maknanya pendapat yang sangat-sangat lemah. Ya. Karena apa para jemaah? Karena Allah di dalam surah Al-An'am, ya, di dalam surah Al-An'am ayat 118 dan juga surah Al-An'am ayat 121, Allah di situ tegas menyatakan syarat sembelihan yang halal dimakan dari hewan itu adalah disebut nama Allah. Berarti ini tidak disebut nama Allah, tidak sah bangkai yang tidak boleh dimakan. Allah mengatakan wala ta'kulu, jangan kalian makan, yakni haram kalian makan mimma lam yudkarismullahi alaih, sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafisqun, karena itu kefasikan, itu kotor, itu keburukan. Ya, dalam ayat yang lainnya fakulu, dan makanlah, maka makanlah mimma dzukirasmullahi alaihin kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah sembelihan yang disebut nama Allah kalau kalian kepada ayat Allah itu telah beriman. Dikaitkan dengan iman. Maka ayat ini menunjukkan syarat jemaah. Allah perintahkan makan yang disebut nama Allah. Allah dalam ayat lain jangan makan yang tidak disebut nama Allah. Nabi dalam hadis juga demikian, persis seperti Quran. Ma'an haradama, setiap hewan yang dialirkan darah, yakni disembelih, lalu wadukirasmullahi alaihi fakul. Ma'an haradam wa dzukirasmullahi alaihi fakul, setiap hewan yang dialirkan darah dan disebut nama Allah, makanlah. Berarti salah satu tidak terpenuhi syarat, jangan dimakan. Apa itu? Kalau hewan disebutkan nama Allah tapi nggak dialirkan darahnya, digetok kepalanya misalnya, dipukul kepalanya. Karena ada orang kafir kalau mau makan anjing begitu cuma. Orang kafir kalau mau makan anjing caranya gimana? Anjing digetok kepalanya dengan besi, dengan palu. Kalau sudah mati baru ada yang dibakar langsung hidup-hidup. Ini syarat pertama tidak terpenuhi, yaitu harusnya dialirkan. Syarat kedua tidak cukup hanya dialirkan, harus nama Allah yang disebut. Ya, makanya jemaah yang menjadi dasar, ya, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mengatakan bismillah ini hukumnya sunnah. Dasarnya katanya sembelihan ahli kitab kan halal. Sembelihan ahli kitab halal. Kalau ahli kitab Kristen, Yahudi, Nasrani sembelihannya halal, yang dalam tanda kutip diduga atau dipastikan mereka tidak baca bismillah, maka sembelihan muslim tentu lebih halal lagi walaupun tidak baca bismillah, kan gitu. Ini salah pendalilan seperti ini. Karena apa berjamaah? Karena yang dimaksud halal sembelihan ahli kitab ketika kita tidak tahu dan tidak mendengar mereka ngomong apa saat menyembelih. Bahkan sembelihan orang Islam juga demikian. 3 manusia ini, Muslim, Yahudi, Nasrani, halal sembelihan mereka orang bertiga ini kalau kita tidak tahu mereka ngomong apa, nyebut apa, nggak mendengar mereka nyebut apa. Kalau kita dengar orang Islam nyebut wali
atau menyebut salah seorang wali, Yahudi menyebut Uzair, Nasrani menyebut Yesus, ketika menyembelih maka sembelihan tiga manusia ini, Muslim, Yahudi, Nasrani, semuanya sembelihannya haram. Jadi hukum asal yang dimaksud. Dan Allah Maha tahu Yahudi menyebut apa dalam menyembelih, Nasrani menyebut apa dalam menyembelih, Muslim menyebut apa dalam menyembelih, Allah Maha tahu. Kita hanya diperintah melihat dohir, hukum dohir halal. Kalau kita ke Amerika, banyak orang-orang kafir Yahudi Nasrani, maka sembelihan mereka halal hukum asalnya. Tapi kita kalau tahu, dengar, oh dia ngomong Yesus toh, Bismillah. Yang ngomong Bismi Baba, Bismi Al-Masih, atau atas nama Yesus, atas nama Bapa di surga, sembelih. Ya berarti jelas haram. Tapi tidak perlu kita meneliti satu-satu sembelihan mereka. Atau nanya satu-satu, Yahudi, kamu nyembelih ngomong apa kamu? Nyebut apa? Muslim juga yang Muslim, kamu nyembelih nyebut apa? Pokoknya setiap Yahudi, setiap Nasrani, setiap Muslim, mereka berburu, mereka menyembelih, mereka hukum asalnya halal. Dan kita tidak perlu bertanya. Kita di pasar tidak perlu tanya. Kalau ada orang Islam, halal sembelihannya. Tidak perlu, Pak, tolong Pak, maaf Pak, ini takut haram, saya takut ini. Sampai piye cara nyembelih sampai sih kayak apa? Jangan-jangan sampai cuma dipelitek gitu saja. Itu kan jangan-jangan, ya cuma. Kita enggak diperintah untuk mengambil hukum jangan-jangan. Kita harus yakin kalau Muslim halal, Yahudi halal, Nasrani halal. Itu saja, ya. Dan itu memberatkan diri, jemaah. Memberatkan diri kalau kita bertanya seperti itu, yang nanti akan bahkan menjadi susah kita. Ya. Tapi kalau kita safar ke Jepang, ya, yang agamanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka sembelihan mereka haram. Walaupun mereka baca Bismillah. Oh ini Jepang, agama Shinto, ya, tapi dia baca Bismillah. Walaupun baca Bismillah, ya tidak sah karena dia orang kafir. Ya. Jadi yang membuat dia halal bukan masalah Bismillahnya. Maka misalnya para majelis ulama melabeli halal sembelihan orang Jepang, ini maksudnya halal apa ini? Kalau yang menyembelih agama kafir ya tidak halal. Tapi kita berbaik sangka kalau majelis ulama sudah membeli label halal kepada daging impor yang datang dari mana? Dari Jepang barangkali, atau dari negara kafir yang bukan ahli kitab, maka ya kita wallahu alam berbaik sangka. Ya, berarti dia bertanggung jawab gitu atas umat yang dia telah melabeli halal. Ya. Tapi kalau ikan-ikanan halal cuma, nggak perlu ikan dari Jepang halal. Ini kalau sembelihan, maka diperinci. Kalau datang dari ahli kitab, maka hukum asal sembelihan mereka halal. Kalau datang dari negara kafir selain ahli kitab, maka hukum asalnya haram. Apa ada tadi? Fadhal. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan sembelihan ahli kitab itu halal, surah Al-Maidah ayat 5. Apa kata Allah? Wa ta'amu alladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan ta'amnya ahli kitab halal bagi kalian, demikian pula makanan kalian halal bagi mereka. Apa maksud ta'am di sini? Ta'am maksudnya sembelihan, para jemaah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, ya, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, yakni dzabaihahum. Dan ta'am ahli kitab halal bagi kalian maknanya dzabaih, sembelihan mereka maksudnya. Ya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, yakni mengutip perkataan Ibnu Abbas, ta'amuhum yakni taba'ihuhum. Demikian pula para ulama dari kalangan tabi'in yang lain, dari ulama ahli tafsir, ya. Demikian pula kalau menurut Ibnu Mas'ud dan juga sahabat-sahabat yang lain, wa aktsaru ahli ilmi yarawna ibahata saydihim aidan. Dan juga kebanyakan para ulama berpendapat yang dihalalkan selain sembelihan juga buruannya. Hewan buruan yang diburu oleh ahli kitab. Jadi kalau ada
Kalau ada orang Yahudi Nasrani ngasih buruan, dia berburu, antum dikasih dagingnya, hewannya, maka halal. Jadi bukan hanya sembelihan, ya, buruannya juga halal. Taib. Dan antum tidak perlu tanya, kamu baca apa tadi? Gak usah ditanya. Ya, kalau kita tidak tahu, tidak usah tanya. Yang penting hukum asalnya halal. Taib. Nah, pendapat yang kuat dalam masalah ini para jemaah, kalau menurut Imam Ahmad Madzhab Hambali, baca bismillah itu wajib. Sehingga kalau lupa sah. Ya. Taib, kalau sengaja Anda baca apa yang konsekuensi hukum, sah juga, hanya berdosa itu saja. Namun pendapat yang benar, yang kuat dalam masalah ini bukan wajib apalagi sunnah, baca bismillah itu syarat. Sehingga kalau ada orang lupa enggak baca bismillah, maka hewan kurban atau hewan-hewan lain yang dia sembelih menjadi bangkai. Hati-hati nih, sapi limusin jangan sampai jadi bangkai. Tapi gampang Ustaz, nek lali, ya wis melok mazhab apa? Nek lali loh, ini limusin nih, larang, 30 juta harganya. Maksud dibuang gitu saja karena enggak baca bismillah. Lali, ya pemaneh lali tidak sengaja, ya. Kalau bermadhab cara gitu, ya enak aja mah. Mana yang kita suka kita pakai. Nah giliran nyembelih sapi lupa karena sapinya limuzin, maka daripada ndak sah, ya wis melo madhab Syafi'i. Kan menurut madhab Syafi'i boleh, sah-sah saja, ndak baca ndak apa-apa. Ndak boleh gitu. Jadi bermadhab itu kita mana yang yakin benar itu yang kita yakini, kita harus konsisten, ya. Kecuali memang kita berpendapat sunnahnya membaca bismillah lain lagi. Tapi itu pendapat yang sangat-sangat lemah. Ya. Sangat-sangat lemah. Maka pendapat yang kuat adalah syarat. Nah, kemudian para jamaah di antara hal penting tentang masalah kurban. Tapi kalau tadi menyebut Allahu Akbar, takbir itu sunnah. Ya. Demikian pula menyebut nama pekurban. Karena demikian Nabi pun membaca demikian. Bismillah wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Ya, Allahumma minka walaka anni. Atau Allahumma hadhihi anni wa amman lam yudhahi min ummati. Nabi gitu kalau berkurban. Dia sebut bismillah Allahu akbar. Allahumma hadha anni wa amman lam yudhahi min ummati. Allah, inilah kurbanku dalam lafaz ahli baitku dan ini kurbannya setiap umatku yang tidak mampu berkorban. Subhanallah ya. Jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang tidak mampu berkorban sudah diwakili, sudah dikurbani, bukan dikurbankan oleh Nabi. Dikurbani, ini diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, di antara hal lagi yang penting adalah status yang diwakili. Jadi kita ini kan banyak suka membuat panitia-panitia kurban, maka panitia kurban posisinya sebagai wakil dari pekurban. Sehingga berlaku hukum di situ diantaranya tidak boleh menjual daging kurban, menjual kulit kurban para panitia ini. Ya. Adapun masalah mau makan bebas. Ya, karena kurban itu para jemaah alhamdulillah ya, pembagian daging kurban itu bebas selama yang dibagi daging. Tapi satu saja, jangan menjual salah satu apapun dari hewan kurban. Hatta kulitnya, bahkan kulitnya tegas dalam hadis, man ba'a jildal udhiyah fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban. Bisa dikatakan tidak ada yang tidak sah kurbannya. Termasuk apapun saya dari hewan, tambangnya sendiri jemaah. Hewan kurban kan ada tambangnya, talinya. Hatta tambangnya, apapun, pelananya, kalau unta mungkin ada pelananya dia. Hatta semuanya harus diberikan. Disedekahkan, diberikan. Maka kalaupun mau menjual, caranya adalah bagi dulu itu kulit kurban, bagi kepada orang-orang yang ditetapkan, ini kulit milik si A, si B, si C. Nah mau jual dia terserah dia. Yang boleh menjual daging kurban ketika sudah diberikan kepada orang yang berhak secara ta'yin, dia boleh menjual. Boleh menjual zakat fitrah, siapa orang yang sudah diberi zakat itu boleh dia jual. Dia punya beras zakat fitrah berapa? 1 kintal. Jual dia untuk beli baju, jual untuk beli makanan yang lain, boleh. Yang tidak boleh itu adalah orang mengeluarkan zakat berupa uang, zakat fitrah. Jelas sama ya? Jadi boleh daging kurban dijual, bukan oleh si pekurban, karena tidak ada hak dia ya menjadikan jadi uang, dan walaupun dibagi uangnya. Demikian. Sekarang berkaitan niat jemaah. Niat kurban itu beda dengan mentakyin kurban.
Orang niat kurban bisa jadi niatnya setahun yang lalu. Bahkan ada orang yang sudah beli hewan kurban jauh setahun yang lalu, dia pelihara, dia besarkan hewan untuk kurban tahun depan. Itu niat. Tapi menta'yin itu menetapkan dengan mengatakan, ya Allah ini kurban saya, ya Allah terimalah ini kurban saya. Itu namanya menta'yin. Nah kalau sudah dita'yin, maka hewan tadi sudah bukan milik kita lagi. Kalau sudah kita ta'yin, artinya sudah milik Allah. Tidak boleh diganti-ganti. Ya, kalau dia cacat gara-gara kita, wajib kita ganti. Karena sudah bukan milik kita. Tapi kalau ini hewan-hewan kita ya, baru direncanakan, diniatkan untuk kurban, terus mati, ya sudah berarti nggak kurban. Nggak jadi kurban berarti ya, mati hewannya. Tapi kalau sudah ditain hewan mati, mendadak kita tidak tahu sebabnya, kita sudah dianggap berkurban. Tidak perlu kita ganti. Jelas? Tapi kalau hewan itu mati gara-gara kita, keracunan kita kasih, ya, salahnya kita, maka wajib kita ganti. Itu kalau sudah ditayin. Tapi kalau belum ditayin masih bebas saja mah. Mau digonta-ganti bebas. Kita siapkan nih, saya mau kurban tahun depan. Oke. Kayaknya kurang mantap, ganti ganti. Oh, kurang mantap, ganti. Boleh gonta-ganti demikian. Tapi kalau sudah ditayin, enggak boleh. Sudah harus itu. Nih cacat gara-gara dia sendiri enggak masalah, sah kurbannya. Jelas jemaah ya? Enaknya itu kalau sudah ditayin, masih cacat, ya sah sudah. Karena kita tidak melakukan atau bukan sengaja kita yang membuat hewan itu cacat. Jelas jemaah? Karena hewan ini sendiri sehingga dia pincang gara-garanya, dia sendiri, kita tidak. Maka itu tidak masalah. Atau moro-moro kok jadi pincang, tidak masalah. Tidak perlu kita ganti, sudah biarkan. Tapi kalau cacat gara-gara kita, mati gara-gara kita, hilang gara-gara kita, wajib mengganti kalau sudah ditayin. Namun kalau tidak sebab kita, kalau sudah ditayin hewan kurban itu, maka kurban kita dianggap sah, selesai. Walhamdulillah. Tapi kalau masih rencana-rencana, itu belum dianggap kita berkurban, jemaah. Ya. Taib. Nah itu kemudian berkaitan yang masalah kontemporer ini adalah ketika hewan kurban menjadi liar seperti binatang liar, maka hukumi cara untuk penanganan seperti binatang liar. Ini berlaku bagi hewan selain hewan kurban ya. Kambing kita atau unta kita atau sapi kita, apapun hewan ternak kita kok mendadak liar, ngamuk, sulit dikendalikan, maka sudah nggak bisa disembelih dengan benar, baik ditangkap nggak bisa, maka boleh dengan cara diperlakukan seperti hewan buruan. Bagaimana caranya? Ini buru, baca bismillah, kemudian ditembak atau dipanah atau yang semisal. Kena apapun badannya tidak masalah. Ya. Apalagi hewannya sulit masuk ke lubang, sulit keluar lagi, susah. Ya sudah, ngamuk, liar. Nah, ini ada kasus seperti itu, walaupun jarang. Tapi ada kasus seperti itu. Ya. Hewan masuk ke supermarket, ngamuk di sini, keluar. Ya, orang ditabraknya, hancur. Wah, bahaya itu. Nah, boleh dengan cara diperlakukan seperti itu. Dan terjadi di zaman Nabi ketika Nabi mau bagi-bagikan rampasan peperangan berupa unta, lalu ada satu kabur ya liar, maka para sahabat mengejar dengan kuda-kuda mereka, kemudian dipanahnya, ya, dan mati dan jadi hewan buruan. Kata Nabi dibolehkan seperti itu. Taib. Tapi saya kira nanti kalau ada yang bertanya silakan. Ini ada pertanyaan masuk. Apa diperbolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat kepada kami, apa diperbolehkan dan apa hukumnya panitia kurban mengambil sedikit dari daging kurban untuk dimasak dan dibuat makan bersama-sama dengan orang yang membantu pelaksanaan pelaksanaan penanganan kurban mungkin ya. Taib. Al-jawab boleh, tadi sudah kita katakan. Ya, jadi pembagian hewan kurban walhamdulillah lapang cara pembagian. Walaupun para ulama membagi hewan kurban bagi 3. Sepertiga untuk pekurban itu sendiri, sepertiga untuk diberikan kepada orang fakir atau orang kaya sebagai hadiah, dan yang sepertiga dijadikan sebagai simpanan. Ya, kulu wa at'imu wa dakhiru, kata Nabi. Makanlah, ya, wa at'imu, berilah makan wa at'imu, yakni 2. Beri makan fakir miskin atau beri makan orang kaya sebagai hadiah. Ini kurban. Lalu wa dakhiru, simpanlah.
Jadi sebenarnya para jemaah, jatah untuk pekurban itu sebenarnya tidak masalah ya. Hatta walaupun dia minta separuh, ini tidak masalah. Cuman orang tidak suka loh, mosok diambil separuh, wis potongan dewe pak, ono pak, gitu kan, gitu biasanya. Tapi tidak masalah jemaah, orang minta ya terserah. Tidak minta juga ya wis tidak apa-apa ya. Makanya yang panitia kurban kan itu sebagai pekurban, boleh dia makan, boleh dia masak-masak, bahkan boleh ya dia juga mendapat jatah dibagi, nggak masalah. Hatta tukang jagal kalau dibagi sebagai hadiah boleh, yang tidak boleh dijadikan sebagai upah. Kenapa kalau dijadikan upah tidak boleh? Karena itu bentuk menjual. Kan gitu toh Pak? Upah loh ya. Pak, tolong sembelihkan ya ke tukang jagal, tolong sembelihkan. Upahnya Pak, sampean ngambil lo kaki 4, wis itu upahnya misalnya, atau apa daging berapa kilo, ini upahnya. Nggak boleh, nggak boleh. Upah cari, wa nahnu nu'tu min indina, ya kami memberi dari kantong-kantong kami, kata Ali, upah bagi tukang jagal. Dan ini biasa, Rasul Ali bin Abi Thalib itu minta bantuan tukang jagal untuk ngurusi kurban. Jadi maksud menyembelih sendiri ya sembelih sendiri, toh adapun ngurus-ngurus silakan tukang jagal, nggak masalah. Jelas jemaah. Jadi tukang jagal sendiri boleh diberi daging, jadi bebas daging kurban itu, hanya tidak boleh dijadikan sebagai upah. Bahkan mungkin bisa saja kita upah, kita kasih, juga kasih hadiah, Pak monggo Pak ambil, gitu. Bagi tukang jagal boleh jemaah, boleh orang beri makan, orang kafir bahkan. Jadi alhamdulillah pembagian daging kurban tidak seperti zakat. Kalau zakat sifatnya terbatas, ya khusus kalangan tertentu. Kalau kurban tidak, lebih bebas. Orang kafir kasih, tetangga kaya kasih, miskin kasih, apalagi. Ya, demikian. Jadi dibolehkan bagi para panitia, bebas para panitia, apalagi panitia ya sebagai wakil pekurban, ya itu sudah dianggapkan yang pekurban sendiri boleh itu untuk memakan hewan kurban. Bahkan sebagian ulama mewajibkan bagi pekurban memakan hewan kurban, daging hewan kurban. Ya, baik. Saya kira cukup mungkin para jamaah sekalian. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Nah, sapi satu sapi untuk, dan pimpinan perusahaan mengatasnamakan pemilik karyawan. Baik, boleh ya. Jadi perusahaan memberi hadiah kepada si fulan. Berarti yang berkurban itu nanti siapa? Bukan perusahaan. Perusahaan tidak disebut berkurban, tapi dia berpahala ketika membantu orang untuk berkurban. Nah, itu dibolehkan seperti itu. Seperti tadi orang mungkin jenengan mungkin punya kambing 2. Lalu jenengan kurban 1 kambing, lalu yang 1 kambing jenengan kasih kepada saudara kerabat. Silakan kalau kamu mau kurban ini demi mengagungkan syiar Allah di hari Raya Idul Adha, silakan kamu kurban. Itu dibolehkan demikian. Atau jenengan sembelih dua-duanya juga boleh, diberikan kepada orang lain, bentuk berbuat baik, apalagi kerabat, sehingga orang bisa menjadi berkurban. Kita dapat pahala kurban jemaah, namun tidak disebut sebagai pekurban, tapi pahala kurban dapat. Sebagaimana anak istri kita dapat pahala kurban, tapi yang berkurban kita. Nah, seperti perusahaan, dia dapat pahala kurban saja karena membuat orang lain, ya saudaranya untuk berkurban. Nek perusahaannya kafir nggak dapat pahala dia, tapi ya pahala dunia dapat. Orang kafir kalau berbuat baik dapat pahala dunia saja, tapi nek perusahaannya orang Islam dapat pahala, bahkan bisa jadi berkah kepada perusahaannya. Demikian. Bahkan kalau bisa jangan satu-satu, karyawannya semuanya dikasih, masya Allah kurban di kampungnya, gitu ya. Baik, boleh Pak ya, hayakallah. Nah, yang lain. Nah ini kalau cara seperti itu tidak boleh. Jadi panitia tadi kan dianggap panitia itu sebagai wakil pekurban, maka panitia jangan jual kulit kurban. Ya, bahkan kalau bisa panitia itu lebih selamat, ya sudah kulit bagi untuk 10 orang nih, si A, B, C sampai Z misalnya, ini kulit milik mereka, terserah wis mau diapakan. Kalau sudah diberi begitu nanti orang-orang ngomong, Pak tolonglah sampean jual no, kan ya sampean tinggal panggil saja nih orangnya, nih yang mau beli nih nomor WA-nya selesai. Jadi Pak panitia tidak sibuk menjual kulit kurban gitu loh.
Tapi kalau mau menolong menjualkan, itu sudah dibagi boleh. Karena masalahnya para jamaah jangan sampai dijual dulu baru dibagi. Tapi tetapkan dulu baru dijual atas kesepakatan sang pemilik. Jadi nanti kulit bukan milik siapa-siapa, tapi milik siapa? Milik A, B yang sudah ditetapkan. Itu solusinya jemaah. Bahkan solusinya panitia sudah cukup kasih nomor, nih orang yang biasa beli kulit. Yang mau beli silahkan, yang mau jual silahkan. Nah, yang penting kulit dibagi dulu. Biasanya memang kan podo ae. Lah, ndak podo. Jadi akhirnya karena dianggap sama sistem kayak gitu ya sudah. Yang penting sekarang ya jual dulu nanti tetapkan siapa-siapa. Ya sama saja, itu hal yang dia larang menjual kulit kurban. Jelas ya? Jadi apapun dikasih pokoknya dari binatang kurban, kulitnya, termasuk tambangnya. Yang mau tambangnya monggo, yang mau apanya monggo. Jadi jangan dijual. Nah, demikian. Taib. Monggo yang lain atau cukup? Taib. Nah ini bagus pertanyaan yang tiap tahun muncul para jemaah. Ada sebagian berkeyakinan tidak boleh kurban kalau belum akekah. Loh kok bisa loh jemaah? Jadi intinya antara kurban dan akekah ada dua hukum syariat yang berbeda. Beda hikmahnya, beda sebabnya. Kalau akekah karena syukur kelahiran anak, kalau kurban berkaitan dengan hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah yang agung. Maka tidak ada syarat jemaah. Jenengan belum akekah, apalagi akekah bukan kewajiban kita kan? Kewajiban orang tua kita dahulu, itu pun kalau memang dia berhukum wajib. Jadi boleh berkurban tanpa masalah melihat akekah atau tidak akekah. Nah sekarang masalah abdul mana ya, abdul mana. Ya kalau melihat dari sisi kewajiban atau wajib tidaknya, maka hukumnya semua masalah khilafiyah. Akekah ya juga khilaf, berbeda kalau misalnya berkurban hukumnya wajib, akekah hukumnya sunnah, berarti abdul mana? Ya abdul berkurban kan gitu. Tapi dalam hal ini disesuaikan dengan kelapangan seseorang. Kalau seorang di bulan Idul Adha atau di bulan Zulhijjah, di hari-hari raya Idul Adha ini punya kemampuan, maka jangan memikirkan akekah dulu. Ya, yang belum diakekahi mungkin nanti saja kapan-kapan. Sekarang waktunya Idul Adha ini berkurban, maka sekarang berkurban yang afdal. Karena sekarang posisi kita di bulan Zulhijjah gitu. Nanti setelah itu barulah berpikir tentang akekah. Ya, karena memang boleh mengakekahi anak kita yang sudah besar atau boleh kita mengakekahi diri kita sendiri, walaupun itu tidak perlu sebenarnya. Tapi bolehnya boleh jemaah ya. Kalau jenengan ingin mengakekahi diri kita, diri jenengan yang belum diakekahi oleh orang tua. Karena sebenarnya akekah kewajiban orang tua. Adapun hadis, aqan Nabi sallallahu alaihi nafsihi ba'dal bi'tsah, Nabi mengakekahi diri sendiri setelah diutus menjadi nabi, hadis Anas bin Malik, sebagian ulama melemahkan hadis ini, sebagian mensahihkan. Kalaupun dianggap sahih para jamaah, ini sebagai dasar. Jadi boleh tapi tidak hal yang harus ditekankan. Karena akekah itu hanya disyariatkan di hari yang ketujuh sudah. Kalau tidak mampu di hari itu sudah selesai, lepas ini kewajiban, kalaupun ia ada sebuah kewajiban. Karena dulu kita tidak mampu, sekarang mampu, ya sudah banyak-banyak bersyukur. Tapi mau akekah boleh tidak? Boleh. Jangan dibid'ahkan gitu jemaah. Hal ini, masalah ini luas, masalah akekah ini ya. Jadi afdal mana? Kalau sekarang ya afdal Idul Adha lah berkurban. Gitu. Karena waktunya, momennya demikian. Dan itu tidak syarat, kurban harus akekah dulu. Ini tidak ada syarat seperti itu, bukan syaratnya. Cukup ya, ini dulu. Wallahu ta'ala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.